acara Jateng Talk, perbincangan dengan tokoh-tokoh di Jawa Tengah mengenai isu-isu yang aktual dan menarik. Kali ini saya berada di Jepara bersama pejabat Bupati Jepara, Bapak Edi Supriyanto. Apa kabar Pak Bupati? Baik, Pak Baiki. Lama tak bertemu ya kita. Berapa bulan kita nggak ketemu? Wah, enggak lama juga Pak Bupati. 20 tahun nggak salah ya. Pak Bupati ini yang sibuknya luar biasa, sudah mau ketemu saja sulitnya. Amin. Pak Bupati. Sehat ya? Nah, sehat. Alhamdulillah Pak Bupati. Amin, amin. Nah, saya bersama Pak Bupati Jepara untuk membicarakan Ratu Kalinyamat yang baru saja dikukuhkan sebagai pahlawan nasional oleh Presiden Republik Indonesia dan penghargaannya diterima oleh Pak Edi Supriyanto. Itu di Jakarta ya Pak ya? Di Jakarta, hari Jumat jam 10. Ya. Nah. Perasaan Pak Edi gimana Pak menerima penghargaan itu? Perasaannya ya seneng banget. Ya. Karena waktu itu teman-teman warga Jepara khususnya bersama Bu Lestari Murdijat, Ya. Wakil Ketua EPR juga semangat lah mendengar berita seperti ini. Jadi ya nggak mengira. Jadi kerja keras teman-teman semuanya dari tahun 2007 sampai 2021-22 hasilnya kita dapatkan di 2023 gitu. Luar biasa lah. Ya senang. Waktu itu yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo saat menyerahkan penghargaan ini? Jadi beliau menyampaikan bahwa ini suatu penghargaan pemerintah pusat. Artinya setelah dipelajari, diverifikasi, data primer dicek, berbagai data-data yang disampaikan teman-teman itu ada 8 segmen yang ditemukan, dan saat itu langsung bahwa itu betul-betul Ratu Kalinyamat bisa dinyatakan sebagai pahlawan nasional. Ya kita senang sekali, setelah keluarga Jepara banggalah. Artinya kalau Pak Baiki di Ngabul kan ada 3 wanita tuh. Ya. Ada Ratu Sima, Ratu Kalinyamat, sama Era Kartini. Nah itu dua-duanya udah masuk. Tugasnya tinggal satu, Ratu Sima kita cari lagi supaya 3 wanita Jepara itu betul-betul sudah ada diakui sebagai pahlawan nasional gitu. Tapi saya ini Pak Edi ini luar biasa, karena itu saya juga bisa menyelami kebanggaannya, kebahagiaannya pada saat menerima penghargaan ini. 20 tahun itu 28 tahun Ratu Kalinyamat ini diusulkan sebagai pahlawan nasional melalui proses yang sangat panjang oleh beberapa bupati, terus diteruskan, dan ternyata penghargaannya ini diterima pada saat Pak Edi menjabat sebagai pejabat Bupati Jepara. Ini hobinya luar biasa Pak Edi ini. ya, Pada saat Adipura itu 15 kali Jepara mendapatkan Adipura. Adipura Kencenanya itu ya diterima oleh Pak Edi, kan luar biasa. mungkin karena tangannya dingin kali ya. Sedingin es. Ya. Gitu, Bu. Reaksi masyarakat sendiri juga seperti apa Pak? Karena ini ditunggu-tunggu masyarakat, jadi kita lihat mereka sangat antusias menerima. Dan tadi pagi pada saat kita mengarah-arah dari Gedangan menuju ke Pendopo, kita lihat begitu banyak masyarakat yang menyambut artinya. Dan nanti depannya insya Allah kita masukkan kurikulum dasar. Jadi masyarakat muatan lokal. Jadi anak-anak sekolah pun dari SD SMP sudah bisa memahami bahwa Ibu Ratu Kalinyamat ini merupakan tokoh di Jepara yang perlu dihormati gitu.
Jadi tadi diarak dari Gedangan. Pertasan Demak dan Jepara di Welan, Pak, kemudian dibawa Berhenti sebentar di Kecamatan Kalinyamatan, ya, ada profesi sebentar, ya, terus langsung kita menuju ke makam di Masjid Sultan Hadirin. Ya. Ya, kita berdoa di sana. Oh. Ya. Dari Ratu Kalinyamat ini meninggalnya di Jepara, dimakamkan bersebelahan dengan suaminya Sultan Hadirin. Ya. Dan tadi berdoa di sana ya. Oh ya pasti, kalau kau berdoa kan nanti dosa. Jadi terakhirnya di sana atau di pendopo? Di sana, di sana, di ya. sana. Di sana berdoa, di pendapat sudah selesai. Oh, ya, ya. Pak Edi. Ya. Itu Pak Edi juga warga Jepara asli, tentu mengenal betul Ratu Kalinyamat ini, anak dari Sultan Trenggono, Betul. yang kemudian Cucu dari Raden Patah. Cucu dari Raden Patah ya. Bisa diceritakan sedikit Pak Edi, siapa sebenarnya Kalinyamat itu? Jadi beliau itu kan putri dari Raja Pangeran Trenggono. Ya. Waktu itu menikah dan 1549 Ya. terjadilah kepemimpinan karena Sultan Hadirin itu dibunuh Ya. oleh yang lain, Ya. maka beliau memimpin Jepara di selama waktu 30 tahun. Oh. Nah, dari segi agama, dari segi ekonomi, pertahanan. Ya. Kalau lihat gambarnya kan luar biasa. Ya. Ini yang biasa ada yang lukisan beliau memakai pedang dan pistol. Ya. Nah, itu artinya perjuangannya sangat luar biasa. Dan menurut cerita yang ditemukan di Portugal itu bahwa beliau ini memimpin sebanyak 15.000 orang tentara, membawa 300 kapal yang membela raja-raja sampai ke Aceh, gitu, sampai ke Malaka juga, ya, gitu. Jadi sangat luar biasa lah. Nah, semangat ini saya minta warga Jepara khususnya yang perempuan, wanita, nggak usah nggak usah pesimis. Ibu Ratu Kalinyamat seorang panglima besar, seorang ratu yang bijaksana, itu kuat. Apalagi sekarang zamannya merdeka, jadi teman-teman warga Jepara pun harus meniru motivasi, meniru beliau. Membangun untuk Jepara, gitu Pak Bagi. Jadi pemirsa, Jepara ini luar biasa, mempunyai 3 tokoh wanita yang sudah terkenal sekarang itu R.A. Kartini. Tidak ada orang yang tidak tahu siapa R.A. Kartini. Dan sekarang ini Ratu Kalinyamat dikukuhkan sebagai pahlawan nasional. Dan satu lagi masih ada Ratu Sima. Nah, Ratu Sima ini kan ceritanya di abad ke-6 Masehi. Jadi kalau Ratu Kalinyamat, Ibu Ratu Kalinyamat itu 16 Masehi. Jadi ini sebelumnya, jauh sebelumnya. Ratu ini di Keling, di Jepara, terkenal dengan tegasnya, bijaksananya. Jadi membuat masyarakat rakyatnya itu harus jujur. Waktu itu ada perintah, cerita konon, jangan menyentuh emas saya. Nah, putranya datang menyentuh, nggak pandang bulu. Pada saat itu diperintahkan untuk dihukum. Tapi oleh saran masukan dari beberapa menteri yang ada saat itu tidak diizinkan. Artinya kakinya yang putranya itu dipotong. Nah, ini salah satu bentuk tidak pandang bulu. Dan ini bisa dilihat bahwa saat ini masyarakat harus betul-betul jujur apa adanya, apalagi kita selaku pemerintah, pelayanan masyarakat juga harus bersikap jujur. Jadi sudah sejak abad ke-6 sudah gelora semangat kaum wanita digelurakan, perjuangan kaum wanita digelurakan dan masih sampai sekarang ini. Gitu.
Menarik pemirsa perbincangan dengan Pak Edi Supriyanto mengenai Ratu Kalinyamat ini. Tapi kita lihat sejenak, tetap di Jawa Pos TV. Oke. Pemirsa Jawa Pos TV, kita lanjutkan perbincangan dengan Pak Bupati Jepara, Edi Supriyanto, mengenai Ratu Kalinyamat yang baru saja dikukuhkan sebagai pahlawan nasional. Pak Edi, perjuangan untuk menjadikan Ratu Kalinyamat ini sebagai pahlawan nasional itu melalui perjalanan yang panjang, betul, 8 tahun tadi. Apa sesungguhnya yang dilakukan oleh pemerintah? Jadi pemerintah itu sejak 2007, ya, 2008 sudah pernah mengajukan, zamannya Pak, kalau nggak salah Pak Isem Prasetyo ya, sudah melakukan pengajian, pengusulan untuk menjadi pahlawan nasional. Namun dikarenakan data-data kajian itu tidak lengkap, ditolak. Dan waktu itu 2017 dibantu oleh Ibu Lestari Murdiat, atau dikenal dengan Bu Rere, Wakil Ketua MPR RI, membuat kajian-kajian bersama tim beliau, dan akhirnya tadi saya ketemu dengan Mas Daya kalau nggak salah. Beliau itu sekolah di Portugal, dan di sana ada informasi bahwa ditemukan dokumen-dokumen yang bisa sebagai data primer ada dalam bahasa Portugal lama yang sudah diterjemahkan dengan bahasa Inggris, dan ditemukan ada kata-kata yang mengatakan Ratu Jepara, gitu. Nah, data-data ini sebagai pendukungnya yang lalu diajukan kembali ke Bapak Presiden. Nah, inilah kita bersyukur bahwa kemarin tanggal 10 November jam 10 ada 6 pahlawan nasional yang dikukuhkan oleh Bapak Presiden. Salah satunya adalah Ibu Ratu Kalinyamat. Tentunya perjuangan yang lama ini kami hargai, dan saya berterima kasih kepada para bupati yang kemarin, para peneliti akademis seperti dari Undip, dari Unisnu, dari kelompok-kelompok masyarakat budayawan, sejarawan, semua yang membantu sehingga Ibu Ratu Kalinyamat dinyatakan sebagai pahlawan nasional, gitu Mas. Jadi kajian mengenai Ratu Kalinyamat itu dilakukan sejak dulu. 2007. Melalui seminar. 2007, 2008, ya, gitu. Iya, iya. Berarti membutuhkan dana besar juga, Pak Edi. Tidak mungkin. Karena saya kan baru datang. Tapi menerima penghargaan. Ya, karena tangan dingin tadi. Enggak lah, itu karena semua bantuan dari masyarakat, dari para pendahulu yang kerja keras kan itu. Kalau saya yang meneruskan aja. Tapi saya tahu memang banyak kajian-kajian dilakukan mengenai Ratu Kalinyamat ini, baik dengan seminar, pengkajian lapangan, pengkajian sejarah, sampai penelusuran dokumentasi ke luar negeri. Betul. Dan itu betul. Akhirnya ditemukan, saat ini kita menerima penghargaan dari Presiden. Nah, kemudian rumusan pertimbangan untuk mengajukan Ratu Kalinyamat sebagai pahlawan nasional yang diajukan oleh pemerintah Kabupaten Jepara itu apa, Pak Edi? Jadi kriteria seseorang bisa diajukan sebagai pahlawan nasional, tentunya dia harus berbuat baik, berbudi baik, tidak pernah dipidana, lalu bermanfaat bagi masyarakat, ilmunya tentunya itu,
dan yang terakhir mungkin dedikasi kepada masyarakatnya itu yang tinggi, artinya menjunjung tinggi kebangsaan untuk NKRI. Salah satunya itu. Zaman dulu memang belum ada, tapi cara persatuan kesatuannya memimpin beliau ini membela tanah air. Kan salah satunya mengusir penjajah dari Nusantara. Gitu. Iya, iya. Kalau R.A. Kartini itu kan perlu diteladani oleh bangsa Indonesia, bahkan masyarakat dunia itu kan mengenai emansipasinya. Kalau Ratu Kalinyamat ini mengenai apanya? Makanya beliau dikatakan sebagai pejuang bersenjata, membela pertahanan. Tadi saya sampaikan mempunyai pasukan 15.000 orang pada saat itu ya. Terus 300 kapal tuh ada ke Malaka ya. Karena beliau memimpin sendiri ke sana, membuat pelabuhan-pelabuhan besar seperti di Jepara, di Rembang, di daerah pesisir itu beliau membuatnya, sehingga pada saat itu Jepara bisa dikatakan sebagai maritim, ya, karena kalau ceritanya bobotnya itu sekian 500 ton besar. Jadi orang melihat kapal itu besar banget lah, kan gitu. Luar biasa Jepara. Jepara luar biasa. Itu peninggalan itu ada nggak Pak Bupati di Jepara ini? Kemarin saya diskusi sama teman-teman di Yayasan Sultan Hadirin, kemungkinan masih ada sedikit lah ya, sedikit. Tapi bukti ini kan sudah sekian lama, sudah sekian ratus puluh tahun lah ditinggalkan. Jadi nanti berusaha untuk mencarinya. Gitu. Nah. Jadi Ratu Kalinyamat ini perjuangannya dalam memimpin pasukan itu jauh lebih besar, jauh lebih kuat dibanding Sultan Hadirin. Iya, Sultan Hadirin itu kan suaminya. Ya, itu lebih hebat Ratu Kalinyamat kalau. Ya, karena dia dengan ditinggal oleh suaminya Sultan Hadirin, beliau memimpin Jepara di tahun 1549 sampai 1579. Dan kekuatannya memang ya Putri Jepara. Nah, makanya Putri Jepara saya minta harus kuat. Gitu. Nah, bagi generasi muda, apa nilai-nilai apa yang perlu dicontoh dari Ratu Kalinyamat itu? Banyak ya, keberanian beliau, ketegasan beliau, kejujuran beliau, dan membela negara. Ini yang perlu. Makanya selaku generasi muda sekarang kita sudah apa aja dah. Sekarang kita harus banyak belajar, banyak membangun Jepara, berikan inovasi, kreativitas untuk Jepara lebih maju. Banyak PR yang harus dikerjakan di Jepara. Gitu. Jadi bagi generasi muda itu luar biasa kalau gitu. Begitu. Tadi dalam kirab juga disaksikan oleh banyak anak-anak sekolah di sepanjang jalan yang antara lain bukan sekedar meluapkan kegembiraan karena Ratu Kalinyamat ditetapkan sebagai pahlawan nasional, tetapi juga karena anak-anak ini harus mewarisi nilai-nilai yang dikembangkan oleh Ratu Kalinyamat itu, Pak Bupati. Nah, ini makanya saya nanti lagi mengkaji. Saya harapkan nanti ada saya masukkan dalam kurikulum muatan lokal ya, baik tingkat SD maupun SMP, agar anak-anak kita itu mengenal bahwa di Jepara itu ada wanita pemberani, salah satunya adalah Ibu Ratu Kalinyamat. Gitu. Jadi ini masih harus membutuhkan waktu yang panjang untuk menyusun kurikulum-kurikulum. Nah, dalam waktu dekat ini memang dari MPR RI akan memberikan pelatihan kepada guru-guru di SD maupun SMP. Nanti ada sebanyak 200 guru di briefing, memberi pelajaran sejarah Ratu Kalinyamat yang sebenarnya, termasuk perjuangan-perjuangan bagaimana bisa
tim ini, timnya Ibu Reri itu bisa mencapai membawa sebagai pahlawan nasional. Itu diberitahulah perjuangannya. Gitu. Pemirsa, tetap menarik perbincangan dengan Pak Edi Supriyanto mengenai Ratu Kalinyamat. Tapi lagi-lagi kita rehat sejenak, tetap di Jawa Pos TV. Pemirsa Jawa Pos TV, kita lanjutkan perbincangan dengan Bupati Jepara Edi Supriyanto mengenai Ratu Kalinyamat yang baru saja dikukuhkan sebagai pahlawan nasional. Jalan panjang Pak Edi dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Jepara bersama masyarakat di Jepara untuk mengajukan Ratu Kalinyamat ini sebagai sebagai pahlawan nasional. Ke depan itu apalagi yang akan dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai yang diperoleh dari Ratu Kalinyamat ini kepada anak-anak kita, kepada masyarakat di Jepara dan kepada masyarakat bangsa Indonesia. Jadi menanamkan sifat kewibawaan dari Ibu Ratu Kalinyamat. Jadi sebagai negarawan yang kokoh, sebagai istri yang baik, kan, sebagai pemimpin yang baik dan memberi contoh yang baik dalam segi yang lainnya, dapat mengangkat sosial, budaya, agama. Nah ini contoh. Artinya apa? Selaku wanita pun bisa memimpin angkatan perang pada zaman dulu. Bisa dibayangkan tanpa latihan, tanpa apa, dalam situasi kondisi yang tantangannya cukup berat, mengusir penjajah di saat Portugal mau datang, beliau semangat untuk mengusirnya. Nah ini saya minta sifat pemberani, sifat bijaksana, sifat kewibawaan beliau ini menjadi contoh anak-anak Jepara saat ini. Penanaman kepada nilai-nilai kepada anak-anak di sekolah bisa dilakukan dengan tadi memasukkan kurikulum muatan lokal itu. Kemudian bagi generasi-generasi yang lainnya, terutama generasi muda, itu dengan cara apa lagi dilakukan, Pak Bupati? Generasi muda milenial ini artinya kita akan memberikan sosialisasi kepada beliau, anak-anak yang remaja ke atas, bahwa pentingnya seorang pemimpin yang jujur, pemimpin yang tegas, pemimpin yang memperhatikan masyarakatnya. Nah, anak-anak milenial ini kan harus diberitahu. Jadi zaman dulu sudah ada. Nah, sekarang zaman yang sudah serba teknologi, ya harus lebih pandai lagi. Artinya apa? Bisa membangun Jepara. Apa saran, kritik, inovasi untuk Jepara? Jepara masih memerlukan sentuhan. Jepara masih memerlukan pemikiran anak-anak muda. Bagaimana membuat Jepara yang kota beriman, kota yang maju dan berteknologi. Kan begitu. Apa masih perlu dilakukan gerakan-gerakan seperti seminar dan lain sebagainya untuk menanamkan atau mensosialisasikan nilai-nilai Ratu Kalinyamat ini? Masih. Karena kan ini baru dicanangkan sebagai pahlawan nasional. Harus perlukan waktu, sehingga anak-anak muda, oh iya, saya punya pahlawan nasional. Nah, begitu. Kalau asli Jepara misalnya begitu. Nah, gitu. Jadi contoh yang baik harus diberikan kepada anak-anak kita. Gitu. Dari pemerintah atau pejabat pemerintah Kabupaten Jepara juga perlu disosialisasikan supaya bisa mereka menyosialisasikan pada masyarakat ini. Dengan cara apa Pak Bupati nanti akan melakukannya? Selain kami ini, tadi saya sampaikan dari Pemda kerjasama dengan MPR RI akan mendidik sebanyak 200 guru sejarah, guru sejarah yang akan diberikan pemahaman
tentang Ratu Kalinyamat yang sebenarnya. Nah inilah, mulai dari kecil, dari remaja, sejarah itu akan dibuka kembali sampai dengan perjuangannya dia membela tanah air secara umumnya kan gitu. Gitu. Membuat Jepara menjadi kota maju. Gitu. Benefit apa yang bakal diterima oleh Kabupaten Jepara setelah ditetapkannya Ratu Kalinyamat sebagai pahlawan nasional? Banyak. Jadi begitu kita tetapkan, Pak Presiden menetapkan sebagai Ratu pahlawan nasional, jadi banyak nanti insya Allah banyak yang datang mengunjungi makam, mengunjungi Masjid Sultan Hadirin. Orang datang dari luar kota pun tambah banyak, dan ini bisa meningkatkan pariwisata yang ada di Jepara, termasuk perekonomian. Hotel-hotel insya Allah akan bertambah kembali. Makanya saya minta kepada Kepala OPD, satu, jaga kebersihan. Dilihat Jepara kan sekarang udah bersih lumayan ya, kalau gitu kan. Sudah, saya minta pertahankan kembali. Adipura Kencana. Mudah-mudahan bisa kepegang lagi, gitu. Mohon doanya, kan gitu. Kedua, pariwisata juga dibenahi. Bagaimana cara supaya masyarakat kerasan di Jepara. Karena potensi untuk menarik wisatawan itu ada dua, yaitu pariwisata dan kebersihannya. Gitu. Gitu. Jadi ini menjadi aset wisata yang luar biasa. Dan Jepara itu aset wisatanya memang lumayan, banyak sekali, lumayan saya kira. Sepanjang pantainya itu semuanya pasir putih. Dan ini nanti akan didukung wisata religi yang luar biasa. Pak Edi, apakah berencana untuk memugar makam Ratu Kalinyamat yang ada di komplek makam Sultan Hadirin itu? Kalau memugar enggak, artinya kita akan membuat patung beliau. Nanti saya sudah perintahkan ke Pak Sekda dan jajaran untuk tahun 2024 dibangunlah patung sosok Ibu Ratu Kalinyamat sebagai pahlawan nasional dari Jepara. Di Mantingan itu. Nanti kita cari tempatnya, ya itu satu. Kedua, Rabu besok saya akan meresmikan nama MPP Mall Pelayanan Publik menjadi Ratu Kalinyamat. Jadi sudah langsung dipakai Ratu Kalinyamat itu sebagai nama Mall Pelayanan Publik. Karena kan belum ada nama, sudah kasih nama itu. Termasuk kita punya aplikasi kesehatan yang baru kita buat. Nah, nanti mungkin bisa kita kasih nama si Ratu Jepara atau apa kayak gitu. Nanti integrasi antara puskesmas dengan rumah sakit Kartini. Jadi orang periksa di puskesmas, nanti kalau mau mendaftar di UGD di rumah sakit datanya udah ada. Tensinya berapa, penyakitnya kira-kira apa, nanti masuk UGD udah datanya udah integrated gitu. Nah, kemungkinan seperti itu. Jadi Pak Edi ini responsif sekali ternyata. Penghargaannya barusan diterima beberapa hari yang lalu. Sudah langsung dijadikan nama Mall Pelayanan Publik gitu. Nanti malam kabarnya juga akan ada acara di sini juga, pesta rakyat menyambut. Pesta, bukan pesta, pengajian. Nanti malam ada pengajian. Kami berharap semua masyarakat bisa datang untuk mendoakan Ibu Ratu Kalinyamat supaya Jepara ini juga maju terus. Nanti saya minta masyarakat bisa hadir datang aja ke sini, pokoknya datang ke sini terus ngaji bareng-bareng. Gitu. Doa bersama. Makan bersama juga. Insya Allah kita siapkan. Makan bersama. Kalau nggak ada makan beratnya, makan ringannya ada. Gitu. Datang ya. Teman-teman Jawa Pos bisa datang. Pasti akan datang. Jadi tempatnya di Komplek Pendopo ini. Iya. Kita buka 2 hall, di Brigitan ada, terus di Pendopo ada, terus
Kalau kurang di pelataran kabupaten kita siapkan tenda tuh. Kalau hujan kan nanti kasihan. Kabarnya sejak kemarin sudah banyak tokoh yang datang ke Jepara, Pak Bupati. Ya, insya Allah lebih banyak lagi nantinya. Nanti ya. Nanti malam juga akan di. Dan saya nanti malam manggil juga ibu-ibu yang silveran. Ada kurang lebih 100 orang ya. 100 orang nanti yang single parent itu kan kita datangkan. Karena Jepara ini kan juga masih banyak yang ditinggal suaminya. Nah, gitu. Jadi semangat walaupun ditinggal suami, seorang wanita harus kuat. Kuatnya seperti Ibu Ratu Kalinyamat. Ojo kendur. Nah, gitu. Demikian pemirsa perbincangan kami dengan Bupati Jepara Pak Edi Supriyanto mengenai Ratu Kalinyamat yang baru dikukuhkan sebagai pahlawan nasional. Saya Bayi Haki, sampai jumpa dalam Jateng Talk berikutnya.